Itu cerita sangat menarik. Ini anekdot sangat menarik. Saya datang di sebuah daerah Duren Sawit, kelurahannya saya agak lupa, dekat Kalimalang, belakang Kalimalang. Ibu-ibu ini lihat saya Golkar, ibu-ibu udah mesem-mesem. Lalu orang yang sama memberikan beras, ini abang-abang di situ, kan saya pegang kartu nama. Dia bilang gini, ya gini doang bos, di depan muka saya. Katanya lagi nyari base camp Jakarta Timur, udah dapat belum? Iya, sempat nge-tweet, minta donasi. Terus ada yang maki-maki. Ada yang maki-maki. Iya. Tapi yang saya senang bukan maki-maki, yang saya senang jadi public discourse, supaya orang berpikir. Udah ketemu belum? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan kali ini kita sudah masuk ke episode 145. Sekaligus episode kedua nih untuk caleg pilihan mikrofon ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu seorang anak muda yang sangat energik lah. Sering juga tampil di layar kaca ya. Dan sekarang mau mencoba lagi menjadi calon anggota legislatif untuk kedua kalinya. Dan saya perkenalkan tamu saya kali ini adalah Rian Ernest. Halo. Ya. Hai, Bang Hasan. Apa kabar Rian? Kabar baik. Makasih ya sudah hadir di studio mikrofon Hasan Nasbi. Kehormatan buat saya. Thank you Bang. Suka nonton akhirnya one frame gitu. Nah ini kebetulan ya kita nggak sengaja ini. Kemarin calegnya Golkar, hari ini Golkar lagi. Jadi minggu depan nggak Golkar. Jadi tenang. Yang di luar Golkar juga bisa masuk kok. Semua partai, semua koalisi, siapapun capresnya yang kemudian mendaftar menjadi caleg pilihan mikrofon itu setelah kita seleksi, kita nggak peduli tuh yang capres dia dukung siapa, nggak peduli. Akan kita taruh di sini. Selama ceritanya buat kita layak untuk ditampilkan ke publik gitu. Oke Rian, kita mulai ya. Yap. Gimana hari ini? Kabar sehat? Sehat, syukurlah, semua sehat. Sehat kerjaan, jaga-jaga, tapi happy, sehat. Rian umur berapa sekarang? Masih 35. 35. Bulan depan 36. 36 lah. 36. Iya, seumuran sama Gibran lah ya. Oh iya. Ikut uji ini nggak? Enggak kayaknya. Tapi dulu pernah ya? Oh dulu pernah kepala daerah. Oh untuk kepala daerah ya? Saya di partai terdahulu jadi kuasa buat Valdo Maldini, Samara Amani, Dara Nasution buat maju kepala daerah. Umurnya kita minta diturunkan. Calonnya waktu itu Valdo Maldini. Iya. Jadi untuk maju di Sumatera Barat. Penggugatnya iya ada Valdo. Iya. Rian jadi lawyernya. Jadi kuasa hukum ya untuk menggugat usia. Betul. Tapi waktu itu ditolak atau diterima? Ditolak langsung. Kalau hari ini kayaknya kok ya kita nggak tahu. Iya nggak tahu ya kita lihat. Ya, kita lihat nanti. Nah Rian sekarang bekerja di? Saya hari-hari itu saya sekretaris jenderal di sebuah asosiasi baru berdiri namanya Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik. Oh kendaraan listrik. Jadi intinya bagaimana caranya kita ngedorong kebijakan, lobby pemerintah dengan cara benar tentunya, supaya makin banyak infrastruktur buat kendaraan listrik. Pembelian mobil dan motor listrik lebih murah, lebih mudah, atau mungkin Pemda memberikan insentif supaya kalau beli kendaraan listrik parkirnya lebih gampang. Hal seperti itu kita coba godok terus dan kita dorong kebijakannya. Sebagai sekjen asosiasi apa tadi? Ekosistem mobilitas listrik. Sudah punya kendaraan listrik? Saya baru di motor listrik aja Bang. Untuk mobil belum sampai hitungan rekeningnya. Jadi motor listriknya sudah ada? Udah ada. Sudah dipakai? Irit banget saya kalau ke Dapil dari daerah Senayan kan kantor saya ke Duren Sawit dan sekitarnya misalkan itu saya per hari ongkos energi saya 5.000 perak. Murah banget. Murah banget. Gitu 20 kilo bolak-balik. Tapi nggak takut kehabisan baterai di tengah jalan lagi belusukan gitu? Enggak. Karena satu kita planning dari jauh hari dan memang sekarang ini untuk sistem tuker baterai makin banyak. Terutama motor yang saya pakai sekarang mereknya bukan endorsement ya. Nggak apa-apa, sebutin melayani aja. anggota Santai saja. aja. Mereknya siapa tahu pasang iklan di sini. Betul. Nanti saya info juga sebut ownernya. Betul. Saya pakai Smooth Suzu. Ya desainnya mirip Piaggio Vespa lah. Lumayan. Itu produksi negara mana tuh? 40% dalam negeri. Mungkin saya nggak tahu, mungkin sebagian manufaktur masih di Tiongkok. Sudah CKD itu. CKD dan memenuhi 40% tingkat komponen dalam negeri. TKDN-nya. Jadi memang motor merek ini berhak untuk dapat insentif 7 juta rupiah per motor dari pemerintah. Oh, diskon ini. Jadi pas saya beli kemarin, ini on the road 20 juta. Hari ini Bang Hasan beli bermodalkan NIK 13 juta. 13 juta, Bos. Oh, asik juga. Yang putih tadi yang parkir di bawah itu boleh juga dicoba itu. Enak, nggak geter, nggak pegel.
Tadi kan saya cc gede 650 cc. Bawa ini malah saya ketagihan, nggak pegel. Tas laptop taruh di tengah, jadi happy Dan banget. kalau belusukan ke ganggang lincah lah ya. Lincah, nggak usah takut nyenggol anak kecil, knalpot nyenggol paha anak kecil lah. Iya. Dapil mana sih sekarang, Rian? Saya ditugaskan Partai Golkar hari ini ke Dapil 5 DPRD DKI Jakarta. Dapil 5 itu apa aja daerahnya? Kecamatannya 3, Durensawit, Keramajati, Jatinegara. Jakarta Timur. Betul. Durensawit, Keramajati, Jatinegara. Itu kira-kira berapa kelurahan itu? Kurang lebih ya 22, seingat saya 22. 22 kelurahan. Dengan penduduknya 800.000. Pemilih atau penduduk itu? DPT. Oh, pemilih berarti ya. Maaf, pemilih. Pemilihnya itu sekitar 800 ribuan. Betul. Iya. Betul. Tapi kan Rian ini dulu pernah jadi caleg juga. Iya. Tapi warna bajunya agak beda sekarang ini. Beda, ya. Iya, dulu dari PSI. Iya. Sekarang di Golkar. Di Golkar. Kenapa kok pindah ya? Waduh. Gimana ceritanya? Ditanya Bang Hasan nih. Harus dijawab jujur ini. Udah nggak bisa belok-belok. Jadi saya itu di PSI lumayan lama dan di DPP kan? DPP. Tapi di DPP-nya sebenarnya baru setahun terakhir sejujurnya. Oke. Selama ini lebih ke jubir atau membantu sisi legalnya DPP. Oke. Tapi fokus membantu DPP itu mungkin setahun terakhir sebelum saya pamit gitu. Iya. Dan nama organisasi pasti ada plus minus lah. Iya. Tapi setelah melihat di dalam seperti apa, saya mencoba melihat ini ada kekurangan, ada kelebihan juga, tapi ada kekurangan. Ini kayaknya masih bisa kita dorong nggak ya gitu. Terus saya sadar diri. Jadi mungkin seorang Rian itu sebenarnya, saya sih menganggapnya saya itu orang yang tahu diri. Tahu diri dalam arti ini pertempurannya masih bisa saya menangkan atau enggak. Kalau saya udah bikin kalkulasi ini kayak nggak bisa saya menangkan, tentu saya harus berpikir opsi lain. Iya. Jadi buat saya selalu loyalitas terhadap nilai. Loyalitas terhadap organisasi tentu ada, terhadap sosok tentu ada. Tapi lebih penting nilainya buat saya. Value-nya lebih penting. Sehingga saya sampai pada konklusi untuk seorang Rian bisa mendorong value-nya yang Rian bawa di politik, ya mungkin harus pindah perahu organisasi. Nah, saya riset lumayan lama tuh. Kenapa berlabuhnya di Golkar? Golkar ya. Coba. Itu lama tuh kontemplasi. Jujur saya awalnya itu merasa rendah diri. Seorang Rian Ernest dengan cara politik yang seperti itu, dengan karakter seperti itu, saya tuh nggak yakin partai besar seperti Golkar mau nerima saya. Nggak yakin sama sekali? Saya merasa rendah diri. Mungkin saya orangnya optimis. Mungkin orang bilang berani atau apa gitu. Tapi pada titik memang saya agak rendah diri saat itu. Jujur agak rendah diri. Dan memang komunikasi dengan partai menengah lainnya ada sebenarnya. Dan bahkan pasti ada yang nawarin juga yang lain kan? Betul. Ada yang nawarin. Dan udah pada tahap yang sangat final sebenarnya. Dan mungkin bicara bursa transfer tanda kutip, caleg partai lain menengah ini mungkin saya lebih nyaman. Iya. Udah nggak usah berpikir, lebih menjanjikan lah bursa transfer. Lebih menjanjikan. Iya. Jadi udah nggak usah berpikir tentang fundraising buat saya sendiri di caleg 2024 sejujurnya. Iya. Tapi tawaran menarik nih. Tawaran menarik. Jadi, tapi kan Rian itu berpolitik bukan buat uangnya. Itu tadi saya itu karyawan. Jadi saya tuh kalau nyari duit buat dapur saya dan anak-anak itu saya di luar politik. Iya. Jadi tapi saya sempat konsultasi dengan senior-senior, termasuk Bang Hasan juga, ngobrol, tukar pikiran, dan ya syukurlah akhirnya ternyata pintu-pintu itu terbuka dan jadi berlabuh kepada Golkar gitu. Dan ternyata diterima dengan baik. Sulit nggak masuk Golkar itu prosesnya? Nah, satu saya rasa sulit awalnya. Tapi mungkin kerja keras dan hubungan baik dengan para senior di partai politik atau di lintasan politik lah ya, ekosistem politik ternyata membantu saya juga. Jadi ternyata begitu pintu itu kebuka, ternyata ya tidak sulit. Jadi kadang-kadang memang mental set kita yang menghambat kita juga. Salah duga ya. Iya. Dikira susah ternyata enggak. Iya. Tapi juga pasti kemarin banyak banget diskusi dengan Bang Hasan lah. Jadi saya semakin yakin diskusi dengan Bang Hasan juga tempo hari. Kalau jadi caleg nomor urut berapa sekarang? Per hari ini di DCS. daftar caleg sementara ya, DCS saya di Dapil 5 itu nomor 2. Nomor 2. Orang baru dapat nomor 2 luar biasa ini. Saya sih bersyukur aja. Dan ini Dapil Rian yang dulu nih. Jadi Rian Ernest dahulu di Jakarta Timur DPR RI 10 kecamatan. Oh, dulu DPR RI. 10 kecamatan. Iya, 10 kecamatan. Sekarang di partai DPRD. lama, sekarang DPRD 3 kecamatan. 3 kecamatan. Di daerah saya yang lama ini saya menghasilkan suara pribadi Rian Ernest Tanujaya itu 27.000 sekian dulu. Suara di pribadi. Dapil yang sekarang ini. Sekarang ini. Kalau dulu secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan 10 kecamatan saya 70.000, hampir 70.000. Sebenarnya harusnya udah lolos aja ke DPR RI ya. Cuman partainya belum bisa lolos waktu itu kan?
Kalau saya cek lagi sebenarnya Bang, memang saya tuh kalah jujurnya, bukan soal threshold. Oh gitu. Jadi saya itu kursinya 6 diperebutkan di DKI 1 5 tahun lalu DPR RI, saya itu kursi ke-7. Margin saya dengan kursi ke-6 itu beda 9.000 suara. Memang pada aslinya memang nggak dapat kursi karena kursinya hanya 6. Betul, kalah. Sementara Rian finish di nomor urut ke-7. Partai maupun suara itu di finish di urut ke-7. Tapi menariknya Bang, perspektifnya saat itu memang PSI dibantu lembaga survei lah untuk memetakan kontestasi saat itu. Teman survei, saya juga itu. Teman juga. Tetangga banget. Nah, di survei-survei sebenarnya Rian Ernest 5 tahun lalu nggak bagus suaranya. Oh gitu. Jadi kalau lihat trennya saya berpikir 6 kursi kan. Paling Rian ini kursi ke belasan lah. Belasan, ya. Tapi buat saya ya udah survei finish di nomor 7 itu udah luar biasa. Iya, jadi saya kaget betul. Justru di atas ekspektasi saya karena Rian Ernest ini kan ya secara identitas jujur mungkin tidak diuntungkan di Jakarta Timur. Maksudnya saya minoritas lah. Iya. Jadi ditaruh Jakarta Timur yang mungkin minoritasnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi saya namanya tanda kutip kader partai yang baru dan ditugaskan di sana, pun diberi survei yang hasilnya memuaskan, buat saya survei menjadi referensi, tapi ya saya harus fight terus gitu. Jangan karena survei terus kita jadi cupu, jadi cemen gitu kan. Sekarang jauh lebih percaya diri dong harusnya. Sudah kedua kali, kemudian juga disupport oleh partai yang lebih besar, betul. Sudah punya pengalaman turun. Betul. Gitu. Lebih optimis. Tapi cara turun lapangannya Rian sekarang itu masih sama atau sudah ada modifikasi atau gimana? 90% sama. 90% sama. 10% nanti saya cerita. Tapi kalau 90% yang saya lakukan ya saya sendiri door to door. Tetap door to door. Setiap hari. Kan banyak orang yang meremehkan, ngapain sih caleg door to door gitu, ngapain udah bagi-bagi sembako aja, udah bungkus aja di akhir gitu, seakan-akan Fajar aja. Tapi kok masih door to door aja? Jadi saya ini mungkin setiap politisi punya jurus masing-masing. Ini di edisi caleg pilihan pasti setiap caleg akan share jurus beda-bedanya. Jurusnya Rian gini Bang. 5 tahun lalu saya masuk PSI, saya tuh nggak ngerti politik sama sekali. Saya dulu kuliah di UI, saya dulu SMA negeri 82, nggak pernah organisasi. Mengamati politik sebagai pembaca, tapi aktif politik praktis tuh nggak ngerti dan nggak suka jujur. Ini mahasiswa yang datang dan pulang tepat waktu lah ini. Datang pulang tepat waktu di perpustakaan belajar, abis itu nyari duit tambahan terus pacaran gitu-gitu ya saya. Sebagai anak muda lainnya gitu, nonton lah, lihat acara musik lah gitu. Yang nggak kebayang lah patternnya masuk politik itu nggak kebayang. Gitu. Political machine gimana nggak ngerti. Waktu saya masuk PSI saya tuh kertas kosong. Dan PSI juga kertas kosong. Sama-sama kertas partai kosong. maupun calegnya sama-sama kertas kosong. Ya udah kita lihat aja deh best practice yang baik seperti apa politik secara textbook. Jadi kan basic, dikenal, disukai, dipilih. Untuk bisa mendapatkan suara. Ya udah kita fokus dikenal dan disukai aja. Dari survei mengatakan orang tuh mengenal paling banyak TV. Tapi kan TV barrier to entry-nya gede dong, nggak semua orang bisa masuk TV. Yang kedua, orang tuh seneng banget kalau misalnya ketemu langsung dengan calonnya atau relawannya. Ya, jadi saya fokus di door to door aja untuk ketemu langsung. Karena buat saya salaman. Karena kan saya diberkahi dapil yang deket. Cuma hitungan naik motor, naik mobil kan setengah jam. Jadi ngapain gue malas gitu. Saya nggak harus naik pesawat ke Sumatera gitu, nginep. Ya itu bagus, itu privilege sendiri itu kayak gitu. Betul. Jadi buat saya ini privilege, jadi dimanfaatkan dong. Jadi turun tiap hari. Tiap hari bisa turun. Turun tiap hari. Sekarang juga saya di Sekjen, teman-teman di organisasi saya mengerti. Rian itu pagi sampai sore di kantor, jam 3 itu udah off, tutup laptop, saya naik motor ke dapil sampai maghrib. Setiap hari begitu? Setiap hari begitu, kecuali Rabu dan Minggu. Ada masanya sih setiap hari Bang. Badan saya ngedrop. Badan saya teriak, dia bilang, Rian lu umur 35 bukan 25. Harus ada istirahat juga. Ada istirahatnya juga. Gitu. Ya tiap hari turun aja sih, belusukan. Tapi gimana? Ini kan mengulang dapil yang lama. Itu sudah ada yang kenal dong? Di dapil itu sudah ada yang kenal dong? Iya, syukurlah kami turun berdasarkan basis data suara 5 tahun yang lalu. Jadi kalau turun tuh, Bang Rian itu adalah. Saya lagi jalan, terus ada misalnya bapak-bapak lagi mau belanja naik motor. Bang Rian sambil naik motor gitu adalah. Terus udah pakai baju kuning terus. Iya. Mereka nggak shock. Oh, kok warna bajunya beda gitu. Iya. Jadi yang saya rangkum warga ada 2 kesannya. Pertama, kok turun baru sekarang? Lo kemana aja? Terus saya jawab,
Bapak, Ibu, mohon maaf, saya baru turun sekarang karena saya tuh yang lalu nggak menang. Ah, masa sih nggak menang? TPS di sini suara Parian banyak. Ya di sini, tapi secara keseluruhan saya kalah. Mohon maaf, amanahnya nggak bisa saya tunaikan. Tapi mereka masih ingat nama calegnya ini Rian. Ingat. Iya, bagus dong. Ya, syukurlah sih. Iya. Dan yang kedua itu begitu turun pakai seperti ini nih, saya turun kuning. Bajunya keren nih. Oh, thank you. Desain sendiri nih. Ini juga modal dengkul. Temannya istri tepatnya sekolah desain di luar negeri. Terus saya bilang, gue masuk Golkar nih. Gue mau bikin baju dong, tapi jangan terlalu politis banget deh. Karena kan saya juga transisi kan dari yang merah, kuning mencolok banget, kayaknya nggak asik. Kan tapi ini desain begini bagus. Lumayan, syukurlah. Dan pada suka juga, thank you. Ini pada muji juga. Ini bisa cari di ini Barely Taylor di Majestic. Kalau mau nyari desainnya orangnya udah ngerti kok. Oke, bagus nih. Jadi Bang Rian kuning gitu. Awalnya sih juga agak takut, jangan-jangan begitu saya pindah ke Golkar, masyarakat yang dulu milih saya jadi antipati. Tapi sejauh ini, pada saat saya ketemu langsung ngobrol gitu, saya nggak melihat antipati. Bahwa heran dan kaget iya, tapi jadi menarik diri nggak juga. Jadi saya menjelaskan lah tentu secara diplomatis ya, bahwa ini loh saya pengen mendapatkan peranan lebih, tanggung jawab lebih dalam bernegara. Tapi respon dukungannya masih sama? Masih sama. Karena saya bilang ke warga masyarakat, Ibu Bapak, hari ini Rian tetap Rian, tetap modal dengkul, belusukan sendiri, tetap memberikan kartu nama yang isi nomor WA, dan nomor WA saya nggak pernah ganti. Nah kebetulan relawan saya ada yang ngebantu satu, namanya Dian. Itu 5 tahun lalu ngebantu saya juga di partai lama. Jadi enak nih kalau lagi ketemu warga bilang, nomor ganti pasti nanti gitu. Dian, lu ikut gue berapa lama? Udah 5 tahun bro, nomor gue ganti nggak? Enggak bro. Jadi lumayan lah. Jadi ada bukti lah, testimoni bahwa nomornya nggak ganti dari 5 tahun lalu. Tapi saya juga jujur kepada warga, Ibu Bapak mohon maaf nomor WA ini saya balasnya agak lama karena saya sambil kerjaan yang lain juga, jadi sehari 2 hari gitu. Jadi saya selalu dalam saya berpolitik saya tuh nggak mau menjadi orang lain, nggak mau PHP, apa adanya aja, dan ini demokrasi. Anda seneng produk yang namanya Rian Ernest, monggo dipilih. Enggak juga, ya nggak apa-apa karena ini demokrasi kan. Nah, Rian kan sering banget menyebut tuh, saya modal dengkul. Nah, di masyarakat menjelaskan saya datang dengan modal dengkul tuh sulit nggak? Atau gimana cara meyakinkan masyarakat saya datang dengan modal dengkul itu? Gimana cara meyakinkan ke masyarakat ini bahwa Anda layak dipilih dengan modal dengkul ini gitu? Iya, jadi emang caleg aneh nih Rian emang. Tapi setiap kali saya turun, baik di partai lama maupun di partai sekarang, anggaplah saya turun jalan kaki 2 jam. Anggaplah saya ketemu kurang lebih rata-rata 150 warga. Banyak ngobrol. itu. Lumayan, syukurlah. Jadi itu KPI saya, 150 warga. Jadi karena saya turun, saya bawa 150 kartu nama. Iya, harus habis. Jadi kalau kita ngobrolnya udah enak, baru saya kasih. Saya bukan tipe orang lagi mau pergi, saya kasih aja. 150. Pasti selalu ada aja paling tidak satu yang nanya, Bang gini doang bang. Itu pasti, nggak pernah nggak ditanyakan. Jadi saya jawab, karena kebiasaan caleg lain begitulah ya. Iya, memang ini soal kultur dan habit yang saya nggak bisa salahkan, maupun saya benarkan ya. Ini soal kultur lah. Saya bilang, Ibu Bapak, iya saya hanya memberikan nomor WA saya, karena saya di sini sedang melamar kerja. Saya mau kerja buat Ibu Bapak. Ibu Bapak yang punya hak suara. Melamar kerja masa nyogok ya? Iya, kan saya yang mau kerja buat Bapak Ibu gitu kan. Saya itu siap kerja buat Ibu Bapak. Kalau saya terpilih nomor WA-nya, ada masalah-masalah adukan ke saya. Kalau saya ngerti saya jawab. Kalau saya bisa bantu saya bantu. Maupun sebaliknya. Ibu Bapak, kalau saya kasih Ibu Bapak 300.000 hari ini, pilih saya 300.000 gitu. Udah pasti modal kampanye saya itu puluhan miliar. Dan sudah pasti Ibu Bapak, di hari saya dilantik, di sore itu juga lah saya mulai pusing cari proyek balik modal. Jadi nggak mikirin konstituen lagi. Betul. Nah saya bilang ke Ibu Bapaknya, Ibu Bapak, besoknya Ibu Bapak ada masalah datang ke saya. Pasti saya bilang, Ibu Bapak kita udah beli putus 300.000. Kalau Ibu Bapak kesini ngasih saya proyek, kita boleh ngobrol. Tapi kalau bawa masalah, ngapain? Udah beli putus bos. Iya. Cengli dong. Iya. Fair dong. Jadi itu yang saya, tapi saya jelaskan secara lebih fun lah. Ini kan mungkin agak serius, tapi saya jelaskan secara fun, secara bercanda, sehingga Bapak Ibu saya jelaskan tuh memang tidak mengiyakan, mengafirmasi, tapi mereka mengerti konsep yang saya bawakan. Jadi buat saya itu semacam edukasi politik. Mereka juga belajar lah transisi. Iya. Karena salah satu fungsi partai politik juga edukasi politik. Iya, wajib itu. Wajib. Jadi saya tuh menjalankan sebenarnya fungsi partai politik. Yang alih-alih hanya jadi sinterklas, saya memberikan edukasi politik. Iya. Dipilih nggak dipilih, saya selalu yakin ya Tuhan tuh bisa memberikan jalan
Mungkin nggak hari ini, mungkin besok, mungkin posisi yang lain. Jadi saya lebih nothing tulus aja sih. Tapi selama turun ini, hampir setiap hari turun ini, menjelaskan begitu, tapi kan kita punya feeling tuh. Ini masyarakat nangkap gak sih apa yang kita maksud gitu? Mungkin 70-30 lah. 70-30. 30 tuh tetap kayak, lu nggak modal mah ngomong ya, doang, nyalek. Maksudnya, doang gitu. iya, nggak modal, nggak nyalek. Ada satu cerita sangat menarik. Ini anekdot sangat menarik. Saya datang di sebuah daerah Duren Sawit, kelurahannya saya agak lupa, dekat Kalimalang, belakang Kalimalang. Ibu-ibu ini lihat saya Golkar. Ibu udah mesem-mesem. Halo Bu, saya Rian, ini kartu nama. Ya gini doang Bang, saya jelasin tadi konsep persis modal doang. Pada saat saya lagi ngejelasin, terus saya pergi, ibu-ibunya kayaknya nggak suka, masih ngarepin banget. Akhirnya saya tinggal lah. Oke Bu, saya pamit ya, baik-baik lah pamit. Karena gangnya padat, saya muter ketemu ibu-ibunya lagi. Nongkrongnya agak lama nih. Nanti 1 jam posisinya masih sama. Halo Bu, ini saya Rian, modal dengkul, ingat kan tadi? Iya. Agak-agak bete. Persis saya lihat ibu-ibu itu dari tetangganya ada kedukaan, kayaknya ada yang meninggal. Mungkin tradisinya atau kebiasaannya adalah ada semacam membagikan makanan ke tetangga-tetangga sekitar gitu. Jadi ini ironi banget. Ibu-ibu itu minta sama saya nggak kasih, malah dari tetangganya yang mungkin secara strata ekonomi sama juga dan agak-agak mungkin menengah atau menengah bawah, memberikan dia beras gede Bang, 1, 2, 3, ibu-ibunya kan 3. Jadi kontras sekali. Ibu-ibu bilang, tuh Pak, tetangga saya aja ngasih saya beras nih Pak, lagi ada kedukaan, Bapak masa nggak ngasih? Lalu orang yang sama memberikan beras, ini abang-abang di situ, kasih pegang kartu nama, dia bilang gini, ya gini doang Bos. Di depan muka saya. Jadi buat saya, buat saya ya itulah realita politik yang harus saya hadapi dan harus kita ubah. Saya sih percaya harus kita ubah. Harus berani ada yang mengubahnya. Harus. Kan pilihan jadi politisi itu ikut arus atau kita mau coba bikin arus baru kan gitu. Iya. Dan Rian memilih untuk bikin arus baru. Ya, dengan segala macam resikonya dong. Resikonya ada, tapi saya percaya ini Rian 2.0. Gimana Rian 2.0 itu apa itu? Jadi Rian 1.0 dulu berpikirnya sprint. Gerabak gerubuk, berani hantam kiri hantam kanan. Sekarang Rian 2.0 tetap mungkin melawan arus ya dalam spektrum politik hari ini, idealis tetap, tapi saya tetap lebih gradual, pelan-pelan. Ini main panjang, ini maraton. Ini maraton, udah nggak bisa lagi. Gue mau berubah hari ini, itu nggak bisa. Ini negara dan terlalu besar, terlalu gemuk, birokrasinya dan segala macam, culture-nya kita pelan-pelan aja. Dan harus siap dengan segala macam konsekuensi tadi itu. Iya. Kan kultur masyarakat yang harus ditabrak itu kan nggak gampang ya. Iya. Mungkin, apalagi harus tahan perasaan diledekin gini doang nih. Betul. Doang nih. Gitu. Oleh konstituen, mungkin oleh kolega di partai sendiri atau di partai lain. Diketawain juga ya. Iyalah. Lu ngapain begini ya? Iya. Buat saya karena ini game yang mau saya jalankan dan konsekuensinya ada, buat saya ya saya amini aja sebagai perjuangan gitu. Artinya kalaupun kalah nggak akan cari partai baru. Nggak, ini saya sangat bersyukur diterima di Golkar. Golkar institusinya besar. Jejaring kekuasaan politiknya besar sekali, jejaring tanggung jawabnya besar. Saya yakin akan selalu ada peranan lah bagi seorang Rian di Partai Golkar. Itu keyakinan saya yang buat bagus sekali yang kayak gitu. Nah, sekarang yang apa ya? Kalau bicara target nih, bicara target berapa sih kalau untuk bisa dapat duduk sebagai anggota DPRD DKI kalau di Dapil Rian berapa kira-kira? Seingat saya target kursi minimum kita harus 70.000 suara lah. 60.000 sampai 70.000 suara sebagai keseluruhan Golkar. Ada incumbent nggak di dapilnya? Incumbent ada Bang Haji Taufik Azhar. Per hari ini tapi beliau tidak maju lagi setahu saya. Nggak maju lagi? Nggak maju lagi. Beliau Ketua Golkar Jakarta Timur incumbent, tapi setahu saya per hari ini tidak maju lagi. Iya. Gitu. Mungkin kalau 70.000 mungkin bisa dikit lagi bisa jadi 2 kursi kali itu ya. Betul. Kalau saya sih menargetkan bersama teman-teman caleg, kita kadang-kadang ngobrol kok, kita komunikasi. Kita harus mungkin 120-120 ribu suara supaya aman betul di 2 kursi. Iya. Karena saya memang juga ingin 2 kursi. Iya. Karena ini sebenarnya potensi banget, potensi suara yang lama saya ada. Golkar juga secara historis juga lumayan kuat. Dan di Dapil 5 ini juga bagus-bagus kolega-kolega saya di partai. Ngerasa kompetisi nggak dengan sesama kolega nih? Aduh, sikut-sikutan nih, berat ini pertarungan di dalam gitu. Kalau di saya pribadi, saya nggak melihat soal sikut menyikut. Saya menganggap ini perjuangan sama-sama ngangkat Golkar. Karena saya sendiri ini saya masuk Golkar kertas kosong ya. Artinya saya belum pernah terinteraksi dengan ormas terafiliasi Golkar sebelumnya. Karena saya kertas kosong, saya melihatnya gini. Golkar ini kejayaan ekonomi Orde Baru tuh di Golkar. Oke, ada catatan soal pelanggaran HAM dan korupsi, itu kita sama-sama akui kok. Tapi
kita nggak bisa menafikan kebaikan Golkar soal teknokratik ekonominya. Banyak sekali. Kemajuannya banyak sekali. Banyak sekali. Kita nggak bisa nafikan. Silahkan orang-orang yang kontra Golkar mencoba mengcounter. Pasti nggak bisa ketemu. Iya. Dan Jakarta ini barometer politik nasional. Segala hal lah. Politik iya, ekonomi iya, segala macam tuh Jakarta. Jadi situ pengen bikin, yuk Golkar Jakarta harus lebih lagi nih, caleg-calegnya lebih fight. Jadi ini bukan soal kursi Rian Ernest. Ini soal kursi Golkar secara keseluruhan. Dan kita bisa memajukan calon gubernur kita mungkin nanti di 2020. Oh, dahsyat itu. Jadi itu yang membuat drive saya tiap hari turun, karena bukan soal Rian lah. Iya. Jujur kalau soal Rian pribadi, justru mungkin ngapain di Golkar. Partai menengah aja. Iya. Lebih aman, kompetisi yang nggak terlalu ketat, udah dikasih bursa transfer gede lagi. Iya. Bursa transfer ini yang suka menggiurkan itu bursa transfer ini. Sebagai manusia biasa pasti kita, waduh, ini menarik nih, garuk-garuk kepala kan. Dan Rian Ernest berhasil melewati itu semua gitu. Iya, memang saya orang aneh. orang aneh. Iya. Gitu. Jadi apa targetnya itu menjadi anggota DPRD? Kira-kira perjuangan apa yang mau Rian bawa untuk masyarakat? Yang paling didapil itu masalahnya apa kira-kira? Sebenarnya selalu bicara soal harga sembako. Berarti dari kita harus gimana caranya menahan. Kita gini lah, sembako itu yang harganya tiba-tiba meroket itu kan nggak pernah ujuk-ujuk. Tapi udah ada semacam gejala-gejalanya. Iya. Apakah stok di hulu, apakah soal segala macam. Menurut saya kita itu harus memantau betul pangan-pangan sembako itu hulu ke hilirnya. Kalau di hulu udah mulai ada masalah, kita di DPRD harus segera komunikasi ke Pasar Jaya, ke Food Station Cipinang kah. Dan Jakarta punya food station ya untuk mengelola itu. Betul. Dan banyak dari luar Jakarta ngambil dari food station. Jadi sebenarnya epicentrum nih. Iya. Yang mengawasi itu ya bisa DPRD kan. Kita bisa teriak-teriak di dalam. Nggak usah teriak-teriak deh. Maaf, ini masih Rian 1.0. Ngomong dulu. Ayo Pak, Ibu, dipersiapkan stok suplainya nih. Bentar lagi harga naik nih. Yuk kita cari opsi-opsi lain. Kalau nggak baru kita teriak. Iya. Dan kedua soal pekerjaan. Sekarang ini buat saya sih berharap ya Komisi E, Pendidikan Kesehatan. Oke. Saya tuh berharap bagaimana caranya itu di Pemprov DKI Jakarta itu bisa menyiapkan apa ya? Mungkin nggak kurikulum per se ya, tapi program-program yang lebih menyiapkan lulusan-lulusan ini buat cepat diserap dunia kerja. Jangan sampai SMK kita kurikulumnya tetap sama dengan 20 tahun, 30 tahun. Tapi nasional punya kartu prakerja kan? Apa DKI juga pengen suruh juga di purpose juga itu? Bisa aja tuh. Kartu prakerja DKI buat saya tuh jauh-jauh lebih applicable kayaknya. Betul. Buat saya sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Jakarta. Betul. Kan? Saya tuh selalu paling sedih kalau ketemu warga masyarakat di dapil saya tuh cerita, Pak, anak saya kasih kerja dong. Anak saya baru lulus nih SMK, anak saya baru lulus kuliah nih 3 bulan belum dapat kerja. Buat saya mau nangis nanti kali dengar. Tapi mungkin kalau politisi lain siap dikasih kerjaan yang mungkin nggak tahu dia nginjak siapa, motif siapa. Buat saya harus jadi programnya sustainable dong. Correct. Program dan sistem saya siapkan sih. Iya. Atau termasuk yang saya pikirkan juga Bang Hasan dan teman-teman soal perumahan sebenarnya. Saya tuh sedih banget melihat masyarakat yang harus kerja di Jakarta dari pinggir-pinggir kota sebenarnya ya. Karena harga yang murah ada di pinggir kota, dia bangun subuh-subuh, kerja capek kayak robot, balik ke rumah udah jam 10 malam, anak-anaknya udah pada tidur. Sama istri nggak sempat ngobrol. Apakah itu rumah tangga ideal? Iya. Sebenarnya ada celah nih. Pada saat kita akan ada ibu kota IKN ya Nusantara di Kalimantan sana, kosong di sini. Gedung kosong. Bagaimana caranya kita di Pemprov DKI bisa jadi pemukiman aja. Dan tidak ada lagi cerita soal harus mahal. Orang gedungnya udah jadi kok. Iya. Sudah sekian puluh tahun lalu. Kalau ditinggalin aset mangkrak. Jadi nilainya sebenarnya udah kecil. Sekedar maintenance fee yang oke lah, yang cengli-cengli lah, yang 500.000, 300.000. Bisa banget. Sehingga teman-teman yang tinggal dan environmentnya udah bagus. Betul. Teman-teman yang pinggir kota tinggallah tengah kota, kualitas hidup baik, public transport banyak. Dan itu yang akan jadi perjuangan seorang Rian Ernest nanti. Bersama teman-teman di Golkar dan teman-teman fraksi lainnya. Karena memang saya nggak pernah janji tinggi Bang kalau ketemu warga, karena saya sadar kalau Tuhan berikan saya jalan terpilih, saya itu cuma jadi 1 dari 106 anggota dewan. Nggak bisa maunya Rian. Harus sama-sama. Harus kolektif. Iya betul. Gitu. Nah terakhir nih, katanya lagi nyari base camp Jakarta Timur. Udah dapat belum? Iya, sempat nge-tweet, minta donasi. Terus ada yang maki-maki. Ada yang maki-maki. Iya. Tapi yang saya senang bukan maki-maki, yang saya senang jadi public discourse. Supaya orang berpikir. Udah ketemu belum? Belum. Tapi kalau udah ketemu nanti kasih tahu saya. Sewanya dari saya. Wah, thank you. Sewa dari saya. Jadi pemirsa nanti Rian Ernest kita harus bantu ya. Kita harus bantu
perjuangan anak muda yang mau mendobrak arus dan cara-cara lama. Belum tentu berhasil, tapi ini bisa berhasil kalau kita dukung sama-sama. Dan saya mau kasih support kecil lah buat Rian. Jadi kalau sudah ketemu Basecamp nanti kasih tahu saya. Nanti hubungi tim saya. Nanti sewanya dari saya. Thank you, sewa 6 bulan. Mantap Bang Hasan. Mantap. Thank you Bang Hasan. Gitu. Makasih ya Rian ya, sudah hadir di sini. Ya, semoga sukses di lapangannya. Amin. Jangan patah semangat. Baik. Dan jangan sedih kalau dibilang cuman gini doang nih gitu. Iyo. Siap, itu bagian perjuangan. Bagian dari perjuangan karena justru orang lain itu yang harus diubah nih. Kita harus berani. Kalau nggak ada yang tahan banting ngubah gitu ya, politik kita nggak akan berubah. Ya. Begitu dari pemilu ke pemilu begitu saja. Siap Bang. Gitu. Terima kasih. Makasih Bang. Ya, kita doakan Rian supaya sukses dan nantikan caleg pilihan mikrofon berikutnya yang akan tampil minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Rian. Thank you Bang. Yeah.